Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu tentang bab algoritma Dijkstra. Kelompok 5 terdiri dari 4 orang yaitu saya sendiri Misbahul Munir dengan NIM 200512040009. Selanjutnya yaitu Priseli Pravastivani Mediana dengan NIM 200512040023. Selanjutnya yaitu Rahma Aziz S dengan NIM 200512040025. Dan yang terakhir yaitu Nila Mirnawati dengan NIM 200512040027. Kami dari kelas atau angkatan 2020 A. Program studi kami yaitu S1 Teknik Informatika. Pertemuan ke-8 yaitu UTS hari tanggal Selasa 23 Maret 2021. Dosen pengampu Naim Rohmawati Eskom MT. Mata kuliah Matematika Diskrit bab algoritma Dijkstra. Submaterinya yaitu yang pertama pengertian, teori dan konsep algoritma Dijkstra. Yang kedua yaitu software atau aplikasi algoritma Dijkstra. Yang ketiga yaitu contoh soal dan pembahasan algoritma Dijkstra. Dan yang terakhir yang keempat yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nila Mirnawati. Algoritma ini dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik ke titik lain pada suatu graf. Graf yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek adalah graf berbobot. Dipublikasikan pada tahun 1949 dalam jurnal Numeris Matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma Grady. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah masalah klasik. Optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi, karena permasalahannya mudah dimengerti. Hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Konsep dan teori algoritma Dijkstra. Konsep dan teori algoritma Dijkstra untuk mengetahui rute terpendek. Andrew Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan, routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili. Sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul, V atau vertex, dan koleksi edge atau E. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi, pada langkah ke N setidaknya ada node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Aziz. Dipersilahkan. Yang kedua yaitu software untuk menerapkan algoritma Dijkstra. Yang pertama ada Dijkstra Algorithm. Software ini dikembangkan oleh Chris Wang pada tahun 2007. Nah, untuk ukuran softwarenya sendiri hanya sebesar 323 KB dan dikhususkan untuk platform Windows. Kelebihan dari software ini adalah yang pertama simpel, mudah digunakan, dan cocok untuk yang baru belajar. Bisa dilihat dari tampilannya yang sangat sederhana dan tidak terlalu banyak menu atau toolsnya.
Kemudian berbentuk portable, maksudnya dia bisa langsung digunakan tanpa perlu diinstal. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, toolsnya kurang lengkap. Tools yang kurang lengkap ini maksudnya kita tidak bisa, ketika kita membuat simpul kemudian menurut kita itu salah, itu kita nggak bisa langsung menghapus simpulnya, karena di sini hanya disediakan tombol clear all yang artinya menghapus semua graf. Jadi kalau kita menghapus ya akan mengulang dari awal lagi. Kemudian kelemahan yang kedua adalah posisi tidak bisa diatur. Itu ketika kita menghubungkan dua simpulnya itu akan langsung keluar nilai posisinya. Jadi kita tidak bisa mengisi sendiri mau diisi berapa posisi itu. Kemudian tidak ada penjelasan. Ini maksudnya tidak diberikan penjelasan bagaimana misalnya di sini ada simbol ketiga. Simbol ketiga itu kok bisa jadi rute terdekat, itu nggak dijelaskan gimana. Software yang kedua adalah Dijkstravis. Software ini dikembangkan oleh pria berkebangsaan Jerman yang bernama Uwe Schmidt. Dikembangkan pada tahun 2008 dengan ukuran filenya sebesar 4,9 MB dan sama seperti yang tadi untuk platform Windows. Jika dilihat dari tampilan awalnya itu sudah terlihat kalau software ini lebih kompleks, lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Nah, untuk kelebihannya yang pertama dilengkapi informasi dasar seperti mengenai apa itu graf, terus apa itu algoritma Dijkstra dan penemu algoritma Dijkstra dan lain-lain. Karena di webnya si pengembang sendiri itu dia bilang kalau dia buat ini memang dikhususkan untuk proses pembelajaran. Kelebihan yang kedua itu toolsnya lebih lengkap, jadi lebih lengkap daripada yang tadi. Di sini juga bisa di save jadi sebuah project file. Jadi ketika kita sudah menyimpannya, kita bisa ngedit lagi graf yang sudah kita buat di kemudian hari tanpa harus membuatnya dari awal. Kemudian diberikan penjelasan di tiap step. Sebenarnya di aplikasi ini itu ada dua pilihan. Yang pertama bisa langsung secara otomatis untuk mengetahui hasilnya, dan yang kedua berdasarkan step by step. Dan yang terakhir kelebihannya itu berbentuk portable, sama seperti yang tadi, dia tidak perlu diinstal dan bisa langsung digunakan. Nah, untuk kelemahannya, dia tidak menampilkan posisi secara langsung. Jadi kalau kita mau tahu berapa nilai posisinya, itu kita harus klik tiap edge-nya, nanti baru keluar yaitu posisinya berapa gitu. Selanjutnya yang ketiga ada Dijkstra Calculator. Nah, software yang ketiga ini adalah software untuk smartphone Android terutama, dikembangkan oleh Camilo Sapanamboy pada tahun 2013 dengan ukuran filenya sebesar 3,1 MB. Kelebihannya yang pertama simple, cocok untuk pemula, dan proses eksekusinya cepat. Dan toolsnya cukup lengkap untuk seukuran software di HP. Nah, untuk kekurangannya, dia tidak diberikan penjelasan, tidak bisa disimpan dalam bentuk project file. Yang terakhir ada Graph Algorithm. Ini juga aplikasi Android yang dikembangkan oleh Biggest One App tahun 2016 dan ukuran softwarenya hanya sebesar 1,3 MB. Kelebihannya disediakan banyak algoritma. Di sini tidak hanya algoritma Dijkstra saja, tapi ada yang lain seperti Delman-Forth dan yang lainnya. Kemudian dilengkapi pseudocode untuk mengetahui coding dari algoritma yang digunakan. Dan disediakan dua pilihan graf, yaitu ada undirected dan directed. Untuk yang undirected itu di setiap langkahnya dia akan langsung mengeksekusi apakah
titiknya itu merupakan yang paling dekat. Dan sedangkan yang directed itu dia akan melakukan scanning terlebih dahulu terhadap semua titik dan edge-nya, baru ditentukan di akhir titik mana dan jalur mana yang paling terdekat. Kekurangannya, hasil tidak ditampilkan secara auto, jadi kita diberikan hasilnya itu secara step by step sampai ketemu tombol finish itu baru selesai aplikasinya, jadi tidak keluar secara otomatis. Kemudian yang kedua, komposisi tidak bisa diatur, sama seperti yang tadi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yang ketiga akan dijelaskan oleh Rizeli Pravastivani Mediana. Dipersilahkan. Berikutnya contoh soal dan pembahasan menggunakan program C++ dan metode tabel. Yang pertama, rumah Indah berada pada titik 1. Jika Indah ingin pergi ke kampus, Indah harus sampai di titik 6. Dan titik yang bisa dilewati Indah adalah titik 2, 3, 4, dan 5. Jika jarak 1 sama dengan 1 km, 1, 3, 4 km, 2, 3, 3 km, 2, 4, 3 km, 2, 5, 4 km, 3, 5, 5 km, 4, 5, 2 km, 5, 6, 4 km, 4, 6, 4 km, 5, 6, 1 km. Carilah jarak terpendek yang dapat ditempuh Indah agar tidak terlambat datang ke kampus. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita membutuhkan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan banyaknya not. Not yaitu titik, banyaknya not sama dengan 6. Langkah 2, menentukan jarak antar not lalu diubah menjadi bentuk array 2 dimensi. Tabel IJ, misal vertikal sama dengan I, horizontal sama dengan J. 1, 2 sama dengan 1. Bentuk arraynya tabel 1, 2 sama dengan 1, dan tabel 2 sama dengan 2, 1 sama dengan 1. 1, 3 sama dengan 4, bentuk arraynya tabel 1, 3 sama dengan 4, dan tabel 3 sama tabel 3, 1 sama dengan 4. 2, 3 sama dengan 3, tabel 2, 3 sama dengan 3, dan tabel 3, 2 sama dengan 3. 2, 4 sama dengan 3, tabel 2, 4 sama dengan 3, dan tabel 4, 2 sama dengan 3. 25 sama dengan 4, tabel 25 sama dengan 4, dan tabel 52 sama dengan 4. 35 sama dengan 4, tabel 35 sama dengan 4, dan tabel 53 sama dengan 4. 45 sama dengan 2, tabel 45 sama dengan 2, dan tabel 54 sama dengan 2. 46 sama dengan 4, tabel 46 sama dengan 4, dan tabel 64 sama dengan 4. 56 sama dengan 1, tabel 56 sama dengan 1, dan tabel 65 sama dengan 1. Langkah yang ketiga yaitu memindahkan jarak ke dalam bentuk tabel. Jarak yang tadi kita sudah ubah ke bentuk array 2 dimensi di langkah kedua, kita pindahkan ke dalam tabel. Dan seperti ini bentuk tabelnya. Langkah yang keempat yaitu menyelesaikan dengan pemrograman C++. Ini program C++ yang telah saya buat untuk menyelesaikan soal. Dan yang terakhir yaitu ini output program. Jadi jarak terpendek dari rumah Indah menuju kampusnya adalah 6 km. Contoh soal yang kedua yaitu cari jarak pendek dari titik A ke titik E. Cara menjawabnya kita membuat tabel. Yang di atas ini yaitu jarak, yaitu titiknya ada titik A, B, C, D, dan E. Untuk mencari langkah pertama kita melalui titik A terlebih dahulu. Titik A ke titik A yaitu jaraknya 0, jadi kita tulis 0. Titik A ke titik B jaraknya 3, jadi kita tulis A3 AB. Titik A ke titik C yaitu jaraknya 2, jadi kita tulis 2AC. Titik A ke titik B kita tulis infinity karena titik A dan titik D tidak berhubungan langsung.
Begitu juga dengan titik E. Selanjutnya, kita pilih antara titik B dan titik C. Karena titik A hanya bisa terhubung ke titik B dan titik C, kita pilih jarak yang terkecil. Jarak yang terkecil sudah ditemukan, yaitu jarak A dari A ke C, yaitu 2AC. 2AC ini kita turunkan, yang lalu 0 kita juga turunkan, ACB, A ke C 2, C ke B 3. Karena ACB dan AB sama, jadi kita tetap tulis 3AB. Yang selanjutnya ke titik D, ACD, AC 2, CD 3. 2 ditambah 3 yaitu 5, jadi 5 ACD. Selanjutnya ke titik E, ACE, AC 2, CE 1. 2 ditambah 1, 3, yaitu 3 ACE. Jadi lintasan terpendeknya adalah 3 melalui titik ACE. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sub materi yang keempat, yaitu penerapan algoritma Dijkstra dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk algoritma Dijkstra sendiri itu banyak sekali penerapannya. Seperti aplikasi pencarian lokasi penting dan jalur pendek menggunakan algoritma Dijkstra, menemukan jarak terdekat dari lokasi pengguna ke lokasi yang akan dituju berbasis Android, bahkan sampai menentukan rute terpendek tempat wisata di kota yang ingin kita tuju. Next. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis algoritma Dijkstra. Secara formal, algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek atau shortest path adalah sebagai berikut. Nah, L sama dengan buka kurung kerawal tutup kurung kerawal, V sama dengan V2, V3, titik-titik sampai ke Vn. Nah, untuk I sama dengan 2, titik-titik, N, lakukan D dalam kurung I dikurangi W dalam kurung 1, I. Nah, selama Vn bukan elemen L, kita melakukan dua pilihan, yaitu yang pertama pilih titik VK, elemen V dikurangi L dengan D dalam kurung K terkecil, yaitu bisa didefinisikan sebagai L sama dengan L atau VK. Yang selanjutnya yaitu untuk setiap Vj elemen V dikurangi L bisa dilakukan dengan jika D dalam kurung J lebih besar D dalam kurung K ditambah W dalam kurung K, J. Maka bisa diganti dengan D dalam kurung J dengan D dalam kurung K ditambah W dalam kurung K, J. Nah, untuk setiap Vj elemen V, W dikali dalam kurung 1, J sama dengan D dalam kurung J. Menurut algoritma di atas, path terpendek dari titik V1 ke Vn adalah melalui titik-titik
dalam L secara berurutan dan jumlah bobot P terkecil adalah N. Selanjutnya, nah, contoh perhitungan rute terpendek dengan algoritma Dijkstra. Yang pertama yaitu beberapa titik atau simpul atau daerah yang bisa dijangkau secara langsung dan juga jarak antara titik-titik atau simpul-simpul tersebut. Yang kedua yaitu titik atau simpul atau daerah awal. Yang ketiga, titik atau simpul atau daerah tujuan. Sebagai ilustrasi, disajikan gambar graf berbobot yang menggambarkan letak dan jarak simpang-simpang antara A, B, C, D, E, F, dan G, seperti gambar di samping. Selanjutnya, berikut adalah contoh hasil pada perangkat lunak atau software. Tampilan halaman rute awal menuju tempat yang ingin dituju yaitu gambar 1 di samping ini. Marker hijau yaitu menunjukkan lokasi asal dan lokasi akhir, sedangkan marker oranye yaitu not persimpangan jalan. Gambar kedua yaitu merupakan keterangan jarak antar node atau persimpangan. Dan gambar ketiga yaitu hasil pencarian rutenya. Next, selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.